Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bullet and numbering ya. Bullet and numbering di Microsoft Word. Langkah pertama, kita siapkan dulu Microsoft Word-nya. Dibuka lewat desktop boleh, lewat start, kemudian di sininya. Boleh diatur kertasnya dulu. Pakainya adalah back layout, kemudian pilih size. Contoh ini ya, contohnya saya bikin folio, more paper size. Ada yang masih ingat untuk folio 21,59. Kemudian di sini 33,02. Boleh dikasih cm, boleh, enggak apa-apa karena satuannya sudah cm. Sekalian marginnya saja, daripada di oke nanti masuk margin lagi. Ini kita buat topnya, batas atasnya 2 cm ya. 2 cm, kemudian button itu apa? Bawah, kemudian left, batas kiri, kertas, kemudian kanan, right-nya. Oke. Nah, pertama kita buat judulnya dulu ya. Ini contoh aja, lembaga. Oke, enter, kemudian Solocom, jalan, dan seterusnya. Kemudian di enter 2 kali. Nah, di sini kita akan mulai untuk bullet and numbering. Nah, di sana ada huruf A kapital. Untuk membuat bullet numbering kita bisa lihat pada home, kemudian paragraf, betul. Sini paragraf. Ikon yang dipakai kalau bullet yang atasnya rata kiri, ini namanya bullets. Bullet apa bullets ya? Nah, silakan nanti yang baca ya, bullets. Nah, tandanya seperti ini dan masih banyak lagi nanti kalau the venue bullets-nya. Selain bullet tadi ada numbering ya, ada nomor, ada abjad ya. Ini ada Romawi, nah seperti ini macam-macam. Kemudian selain itu ada lagi loh yang ini. Apa namanya? Multilevelis, penomoran berjenjang itu. 1, 1.1, 111, nah, terusnya. Nah, ini kayak skripsi itu kan 1A, 1 kecil, nah seterusnya. Oke. Nah, kali ini kita akan coba 2 ini dulu ya, bullets dan numbering gitu ya. Nah, karena di sana bentuknya huruf A kapital, maka yang kita pakai pada paragraf adalah ikon numberingnya. Nah, kapital ada di sini, silakan diklik. Pada saat diklik, perhatikan untuk numbering A-nya ini akan maju sebesar ini. Nah, padahal batas kirinya kan di sini kan? Ya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya lagi ke sini? Kita cukup klik ikon yang di paragraf di sini namanya decrease indent. Perhatikan panahnya. Dia ke kiri. Berarti kalau tombol ini kita klik, maka A akan lari ke kiri. Sebaliknya, kalau ini kita klik yang kanan, ya larinya makin ke kanan tuh, ya kan? Selain itu, kita juga bisa geser menggunakan ruler. Penggaris, ya kan? Penggarisnya ini. Geser kotaknya ini aja, geser gitu. Indentasinya. Oke, isinya A. Sekilas. Dan seterusnya. Pada saat kita enter akan menyusul numbering berikutnya. Setelah A berarti B gitu kan. Padahal sebelum ke B, A itu ada isinya dulu. Nah, untuk itu B-nya kita hilangkan dulu. Ada penjelasannya dulu ya, ada paragrafnya dulu. Misalkan ya, hingga ini. Oke. Kemudian di enter 2 kali. Nah, bagaimana cara memunculkan B lagi? Kita ambil dari numbering lagi. Ya kan? Boleh pakai yang ini yang sudah kita gunakan tadi, atau kita ambil yang tadi kita klik A tadi, yang mana bagiannya, tinggal klik. Jadi boleh pakai reasonnya di sini, boleh pakai numbering yang tadi pertama kali kita klik. Meskipun kursornya ada di sini, pada saat kita ambil B-nya, ABC-nya di sini, maka otomatis dia akan urut dengan A yang atas. Sudah otomatis ya. Tidak perlu digeser dulu, nggak perlu ya. Oke. Isinya adalah program. Muncul C lagi. Padahal ada isiannya dulu sebelum ke C. Nah, C-nya dihapus dulu. Ya kan? Isinya apa itu? 1 ya. 1 itu angka, berarti kita pakai numbering lagi. Nih. Nah, angkanya yang mana? Ada kurungnya apa ada titiknya?
titik. Nah, berarti yang ini toh. Ya. Perhatikan di sini. Seharusnya angka satunya rapi dengan program. Ya. Rapi dengan program. Maka untuk gesernya lagi kita klik decrease-nya tadi. Oke, kemudian kita isi. Nah, gitu kan? Enter. Langsung muncul 2. Nah, 2-nya tidak dipakai dulu karena harus muncul A kecil dulu. Maka 2 dihapus dulu pakai backspace. Oke. 2-nya numbering lagi, berarti pakai yang di sini. 2 apa A? A kecil. Ini ya. Maju lagi tuh, decrease-nya klik lagi gitu kan. Oke, kemudian apa? Gitu kan? Apa langsung B? Enggak, ada isiannya dulu adalah. Oke, dan seterusnya. Seperti itu cara membuatnya. Cukup mudah ya. Nah, sekarang kita coba untuk memunculkan bullets. Bagaimana caranya memunculkan bullets? Ini saya ambilkan contoh yang B ya. Yang B itu ada contoh bulletnya. Kita lanjut yang B. Kita klik ABC-nya yang di sini. Oke. Di sini ada peluang kerja. Nah, C-nya nggak dipakai. Ada kotak yang dicongkreng. Nah, itu nanti pakainya adalah bullet yang di sini. Bukan yang ini. Kalau ini cuma congkreng saja, nggak ada kotaknya. Ya. Maka untuk mencari kotak congkrengnya kita bisa memakai define new bullet di sini. Karena di sini tidak tersedia, gitu ya. Nih, define new bullets. Kemudian ada 3 pilihan di sini. Ada simbol, picture, sama font. Pilih yang mana? Simbol. Kemudian simbolnya yang di sini silahkan diganti. Kalau simbol kayaknya nggak ada kotak congkrengnya. Oke, nggak ada pilihannya ya. Nah, ini kita bisa pakai yang kemarin, wingding atau webding kemarin ya. Coba wingding dulu ya. Wingding dulu. Nah, ini ada yang terakhir. Tuh. Kalau yang ini tadi sudah ada yang di depan tadi kan? Ya, kita pakai yang kotak congkreng. Habis itu di oke. Kemudian oke lagi. Nah, ini gagal karena pertama kali ya. Tapi kalau misalkan mau diambil lagi, langsung dari sini aja. Nggak perlu pakai define lagi. Ini sudah ada tersedia di sini. Ya, tinggal klik aja. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Apa isinya? Tinggal diisi aja. Enter lagi, muncul lagi. Kan pakai simbol ya. Kemudian operator. Kemudian dan seterusnya. Begitu? Bisa ya? Oke. Kalau terakhir nggak dipakai silakan di enter terus atau dihapus pakai backspace boleh. Contoh ini misalkan yang terakhir ini nggak dipakai ya. Tapi kok masih muncul bulletsnya gitu ya. Ini di enter aja. Ya, sampai dia hilang begitu boleh. Ya, seperti itu ya. Bisa coba. Oke. Nah, kalau yang gambar tangan, megang ballpen itu semuanya diambilkan dari bullets di sini, kemudian define new bullets. Simbol lagi. Nah, cari aja di wingdingnya, masih sama di sini ya. Contohnya misalkan ini. Nah, ini ya. Terus contoh lain lagi, misalkan define new bullet lagi, simbol lagi. Yang gambar kayak bunga itu, nah di sini. Semuanya berada di fontnya wingdings. Oke. Oke lagi. Itu tadi untuk belajar bullet numbering. Nah, ini cukup menggunakan home, kemudian bullet numberingnya di sini. Silakan dicoba dulu ya. Bisa coba? Oke. Nah, kalau yang gambar tangan, megang ballpen itu semuanya diambilkan dari bullets di sini, kemudian define new bullets. Simbol lagi. Nah, cari aja di wingdingnya, masih sama di sini ya. Contohnya misalkan ini. Nah, ini ya. Terus contoh lain lagi, misalkan define new bullet lagi, simbol lagi. Yang gambar kayak bunga itu, nah di sini. Semuanya berada di fontnya wingdings.
Oke. Oke lagi. Itu tadi untuk belajar bullet numbering. Nah, ini cukup menggunakan home, kemudian bullet numberingnya di sini. Silakan dicoba dulu ya.